Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, yang kami muliakan, Pembina Yayasan Adab Insan Mulia Al-Ustaz Waton itu Sukraha. Yang kami hormati Kepala Sekolah Adab Insan Mulia Sadaki Kusmayani, yang bersemangat merayakan dan undang mu'adik dan mu'adibat yang semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kepada tim inti yang telah mempersiapkan segala alat-alat dan perlengkapan pada hari ini yang dikemudikan langsung oleh Ustaz Supriyadi. Alhamdulillah, makan enak bersama Bang Jo. Nasi bungkus dicampur daun lalapan. Mari sejenak kita lupakan tabung gas hijau. Kita bersama fokus membangun peradaban. Dan kita buka bersama agenda hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk selanjutnya kita sama-sama mendengar tasmi Al-Quran, tadabbur Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh anak dari kelas 5B, yaitu kepada anak kita Raisa Panita dan anak dan Raya Sabriyama. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada aminan wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhan, jadikanlah negeri ini Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku agar tidak menyembah berhala. Rabbi innahunna awladna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni waman 'asani fa innaka ghafurur rahim. Ya Tuhan, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baytikal muharram. Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats samarati la'allahum yashkurun. Ya Tuhan, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan, yang demikian itu agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung pada mereka, dan berilah mereka rezeki dari buah-buah. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in fil ardi wa la fis sama'. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun apa yang di langit. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq
Inna Rabbi lasami'ud du'a. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh Tuhanku benar-benar Maha mendengar dan mendengarkan doa. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, kabulkanlah doaku. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari ketika diadakan perhitungan hari kiamat. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita berdoa sebelum memulai majelis. Saya baca, hadirin mengulanginya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin wal hadirat, para muaddib muaddibah, ayah dan bunda, baik di sekolah maupun di rumah, yang mudah-mudahan istiqomah hingga kelak mudah-mudahan kita berkumpul di jannah. Uhayyikum jami'an bi tahiyatil islamil khalidah wa tahiyatul islami salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Alhamdulillah, pagi hari ini materi yang akan kita kaji sebagai satu dari 72 materi yang akan diperoleh oleh setiap ayah bunda yang bekerja sama dengan sekolah adab adalah bagaimana Turki Utsmani berkontribusi dalam merawat dan mengembangkan peradaban Islam melalui mendidik generasi terbaik. Dan sejak tahun 1300 hingga tahun 1922 atau 1924 dunia Islam mendapatkan perlindungan dari Turki Utsmani, dan cukup banyak budaya Utsmaniyah yang kita adopsi dalam budaya keseharian sekolah, melengkapi pemikiran Syekh Muhammad Naqib Al-Atas yang kita coba turunkan dalam pengejawantahan sehari-hari dalam konsep sekolah adab, di mana adab itu dimaknai sebagai oleh Al-Atas the discipline of body, mind and soul, disiplinnya akal, jiwa dan jasad. Dan bagi ayah bunda yang belum memiliki karya yang berjudul Pendidikan Sains di masa Turki Utsmani, silakan cari di Shopee ya, atau Tokopedia, nanti dari Insis, apa namanya itu, toko bukunya, nanti cari. Ini adalah karya langsung penulis Dr. Henry Solahuddin MIRKH beserta istri tercinta Elizabeth Diana Dewi BHS MIR yang
merupakan tim Departemen Luar Negeri, bukan tim apa istilahnya? Diplomat ya. Istri beliau adalah seorang diplomat, dan ini saya kira merupakan hasil penelitian beliau selama ditugaskan istrinya di Turki, dan lahirlah karya. Jadi Dr. Henry ini dimanapun berada nanti biasanya lahir karya hasil penelitian. Saya perkenalkan sosok beliau, Dr. Henry Solahuddin, S1 Institut Studi Islam Darussalam ISIP Gontor Ponorogo, S1 bidang perbandingan agama Usuluddin, S2 di International Islamic University Malaysia, S2 Usuluddin and Comparative Religion. Nah, disinilah beliau berinteraksi dengan langsung pemikiran dan bertemu langsung dengan Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Dengan demikian beliau adalah murid langsung dari Al-Attas. Dan kehadiran beliau dalam kajian kita melengkapi penyambungan sanad keilmuan kita kepada Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Kemudian S3 di University Malaya, S3 Islamic Studies. Cukup banyak yang beliau tulis, bisa dicari di Google, nanti ada di Unida Gontor, karena beliau juga mengajar di Unida Gontor. Dan dari sekian banyak aktivitas beliau saat ini adalah sebagai Direktur Eksekutif INSIS, satu organisasi yang didirikan oleh para muridnya Syekh Muhammad Naqib Al-Attas. Dan bagi ayah bunda yang punya waktu, setiap hari Sabtu pukul 10 sampai pukul 12 siang silakan dapat menyempatkan waktu untuk hadir pada kajian rutin setiap pekan terkait tentang pemikiran dan pendidikan Islam. Baik, demikian ada waktu sekitar 1 jam kepada Dr. Henry untuk dapat menyampaikan gagasan dan pemikirannya. Kepada beliau waktu tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang dirahmati Allah, wabil khusus Dr. Widow Subraha, dokter guru kita semuanya. Ini satu kebahagiaan bagi saya, bagi kami untuk bisa bermuwajahah bersama Bapak Ibu, adik-adik sekalian yang mudah-mudahan menjadi generasi kebanggaan Nabi Muhammad SAW. Saya sekilas tadi mendapatkan pengetahuan dari Dr. Widow tentang bagaimana beliau mengelola sekolah ini, dan itu menjadi harapan bagi saya pribadi. Kita itu pengen mencari percontohan Islam yang baik, itu bagaimana mendidik generasinya. Kalau saya kan masih menulis, ya, Dr. Widow ini kan sudah menerapkan. Mudah-mudahan ini semuanya kekal, permanen. Karena begini, banyak orang hidup, bapak ibu-ibu mungkin usianya 50, 40 gitu ya, atau mungkin ada yang sudah 60. Tapi kebanyakan saya kira ini di kisaran akhir 30-an, 40 dan awal-awal 50-an. Sultan Fatih itu umurnya berapa? 49 tahun. Tapi namanya lebih panjang daripada umurnya. Kenapa? Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena dia mempunyai karya. Sehingga manusia mau nggak mau, suka nggak suka, itu mempelajari karya-karyanya, mengingat, memanfaatkan karya-karyanya.
sehingga otomatis otaknya ini, pikirannya ini terkooptasi dengan sosok Sultan Fatih. Dimanapun, kapanpun. Itu dari generasi yang berkecimpung di dunia pemerintahan, kekuasaan, di dunia amal soleh, karena beliau bapaknya itu kan memulai wakaf uang di Rumeli. Rumeli itu wilayah Turki Utsmani di Eropa. Jadi orang kaya yang nanggung, yang nggak mampu wakaf tanah, properti, itu wakaf uang. Dan itu menghasilkan banyak hal gitu. Hagia Sophia itu wakafnya Sultan Fatih. Saya baca manuskripnya, mengerikan dan membanggakan. Bapak Ibu yang sudah ke Turki, termasuk Dr. Wido ini, kan melihat Hagia Sophia itu sebagai masjid, padahal bukan hanya masjid. Itu adalah lembaga pendidikan, itu adalah kuliah. Kuliah itu lembaga sosial termasuk pendidikan yang pusatnya itu adalah masjid. Dan di masjid itu mengelola sebagai lembaga wakaf yang menghidupi ratusan masjid sampai ke wilayah Üsküdar, Istanbul bagian Asia. Terus ada Yatimhane, Darus Syafaqah, anak asuh, pengasuh, anak yatim itu loh, yatim piatu, pengasuhan gitu. Itu siapapun dia, latar belakangnya apapun, dia bisa mendapatkan prestasi setinggi mungkin. Jadi ini semuanya adalah diawali karyanya Sultan Fatih, ya kan? Sampai Bapak Ibu kalau ke Fatih Jami, nanti insya Allah mudah-mudahan Dr. Wido nanti bisa membawa ibu-ibu sekalian, bapak-bapak sekalian ke sana, ditemani Dr. Hendri. Di situ melihat Fatih Jami, Masya Allah, ini mengerikan, dulunya itu mengerikan banget. Mengerikan ini bukan berarti menakutkan, sangat-sangat menakjubkan. Itu kan kuliah, lembaga sosial. Di situ ada Muwakid Hane, ruang astronomi. Terus ada Imaret. Imaret itu berarti restoran publik. Semiskin-miskinnya orang yang tinggal, yang mampir di Turki Utsmani, minimal dalam sehari, sekali dalam seminggu, dia menikmati makanan orang kaya. Makanan orang kaya apa? Di zaman itu, dane dan zerde. Itu makanan yang dimaniskan dengan safran. Berapa per gramnya safran itu? Mahal gitu. Kayak emas. Terus itu untuk memaniskan, untuk mengulingkan nasi yang paling sedikit menunya untuk 500 orang sehari 2 kali. Tapi makanan ini hanya seminggu sekali. Orang paling miskin di situ paling tidak sekali mampu makan makanan orang kaya dalam seminggu. Terus di situ nasi kambing yang dimaniskan dengan safran tadi. Itu salah satu contoh Imaret. Terus nanti ada Tip Madresesi. Tip Madresesi itu adalah sekolah kedokteran, di mana lulusannya minimal dia sebagai seorang dokter, jelas dia mengetahui tingkatan ilmu keagamaan dalam level tertentu. Nah, gratis. Kenapa? Ini sekolah ini mahal, tapi gratis. Mahal tapi gratis. Siapa yang bayari? Wakaf.
Setiap masjid yang lama-lama di Turki Utsmani itu masjid tidak jauh dari situ pasar. Kenapa? Orang wakaf masjid sekaligus wakaf pasar, nggak ada budaya kencerengan. Jadi masjid ini diwakafkan untuk mengelola masjid. Di situ ada orang yang bayar ini ada birunya, ini apa ini? Apa itu ya? Nggak tahu ini. Iya. Mungkin ada Oh, yang mungkin ada yang ini. coret-coret itu. Host dihapus. Ya, ada. Oke, ya, baik. Ya. Ini. Baik. Ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi begini. Kalau kita melihat betul, ya, ini semuanya pasar itu mendanai masjid. Itu ada muadzinnya, ada DKM-nya, ada imamnya, ada santri-santrinya, ada jamaahnya. Biasanya itu sampai kalau Ramadan itu dikasih madu betul, yang paling mahal didatangkan dari Rize, daerah Trabzon sana, dekat Georgia. Itu kalau kami nyetir itu 1050 kilo dari Istanbul. Terus nanti tebus kemana-mana itu nanti. Ya. Itu mahal semuanya. Tip madrasah sekolah kedokteran itu mahal. Muderisnya, profesornya aja gajinya mahal sekali. Saya dulu kerja di Australia di perusahaan coklat. Itu ada dalam satu hari di satu bulan kita itu libur tapi digaji. Itu saya sudah bangga sekali. Begitu saya ke Turki, terus saya belajar mengkaji bukunya. Ya. Saya mengkaji bukunya, terus saya bertemu profesornya, saya mendatangi tempatnya. Di situ saya melihat profesor itu paling dalam satu minggu ngajarannya cuma 3 hari, tapi dibayar full 7 hari. Kalau di Australia itu kita ada 1 hari dalam 1 bulan libur tapi dibayar. Kalau di Indonesia masuk kadang-kadang nggak dibayar. Nah, budaknya saja, budaknya ini orang Amerika yang nulis ya. Tahun 1907 sudah di tengah-tengah kelemahan yang paling lemah Turki Utsmani. Itu ada media di Amerika itu menulis ya, tahun 1800-an itu menjelaskan bahwasanya budak di Turki Utsmani itu bukan budak seperti di negara-negara lain. Di Turki Utsmani itu budak itu maksimal kerja 4 jam dalam sehari. Budak ya, bukan pembantu, bukan pekerja, tapi budak. 4 jam. Baik. Tadi pembukaan Imam Syafi'i itu umurnya 50 berapa itu? Imam Syafi'i itu tidak lama umurnya, tapi namanya panjang sekali. Imam Ghazali 55. Imam Ghazali itu 55, Bu. Meninggal Bapak 1111. Imam Ghazali 1111. Meninggal 55 tahun. Beliau ulama. Karena karyanya sampai sekarang itu dikaji oleh umat Islam di segala penjuru dunia, dan orang-orang kafir juga mengkaji karya-karyanya, termasuk kimia usahadah, alchemy of happiness, kimia kebahagiaan. Nah, sekarang kita tanyakan ke diri kita masing-masing, kontrak hidup kita itu nanti kira-kira prestasi kita apa yang membuat orang itu mendoakan kita. Kalau Imam Sultan Fatih itu dia didoakan
lebih dari 300 tahun, kuburannya itu di dekat kepalanya itu tidak ada putusnya orang yang mendoakannya. Karena salah satu wasiatnya adalah dengan wakaf pasarnya itu sebagiannya untuk menggaji orang yang menghafalkan Quran di masjid, mendoakan dia, sholawat, itu ada semuanya tuh aturan wakafnya itu, dan itu harus digaji dari pasar yang dekat Fatih Jami itu. Nah kan Ibu ya, Bapak ya. Jadi nanti apa prestasi kita? Jangan sampai kita meninggal, naudzubillah, nggak ada prestasi apa-apa. Atau bahkan disyukuri orang. Alhamdulillah, Masya Allah, fulan mati juga akhirnya. Iya kan? Jangan sampai seperti itu. Nah, ini beberapa contoh ya. Sultan Fatih. Nah, beliau ini sebelum memimpin memang berpengetahuan dulu. Tadi sampai kelas 5 hafal 5 juz ya. Ini luar biasa. Luar biasa, kalau mungkin ini luar biasa. Jangan sampai anak-anak kita tuh stres di sekolah. Kapok sekolah. Naudzubillah ada itu hafidhoh, mantan hafidhoh. Mantan orang baik, mantan santriwati, dia kapok jadi orang baik, terus menjadi duta untuk mencemooh Islam. Loh kan? Aneh itu. Kenapa nggak ada komunikasi mungkin? Nggak ada kasih sayang mungkin? Sekolah hanya ditanamkan yang penting akademik itu aja. Anak saya itu belajar di Australia waktu SD-nya. Ternyata mereka itu meniru umat Islam mendidik generasinya. Mereka diikat dulu hati anak-anak itu dengan sekolah. Begitu libur, mereka pengen ke sekolah. Kalau di Indonesia umumnya, ketika sekolah pengen libur. Sejak TK mereka itu ditanamkan adab. Nah ini pas ini sudah sekolah adab ini sudah nggak usah diragukan lah. Anak saya itu pernah mukul anak orang bule. Itu kita dipanggil itu. Karena pelajaran anak SD kelas 1, anak TK itu pelajarannya adab, sebenarnya adab. Cara ngasih makan ayam, cara antri, cara menghormati teman, cara bergaul, dan seterusnya. Nah di kita TK sudah calistung, harus lulus, harus menguasai ini, harus ini. Untuk apa? Biar diterima di SD. SD juga begitu, harus lulus ini supaya diterima di SMP dan seterusnya. Tujuan sekolah menjawab soal ujian, contohnya gitu. Nah Sultan Fatih itu gurunya banyak ini, Mullah Yegan, Aksamsuddin, dan seterusnya. Apa yang dipelajari? Matematika, geometri, hadis, tafsir, fikih, sejarah, administrasi pemerintahan, bahasa Arab, Persia, Latin, Yunani, dan Serbia. Beliau juga belajar tentang budaya Italia secara detail, karena beliau bercita-cita ingin menggabungkan Bisyarah Rasulullah sebagai penakluk Konstantinopel dan penakluk Roma. Ketika pasukannya sudah diarahkan ke sana, ya, sudah melalui Uskudar, beliau diracun meninggal. Nah, jadi berilmu sebelum berkuasa. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, tafaqahu qabla an tusawwidu. Bekali dengan ilmu sebelum kalian menjadi sayyid, sebelum menjadi pemimpin, sebelum menjadi orang dihormati. Jangan sampai berkuasa dulu, setelah berkuasa bingung, mikirnya nyusul, nggak tahu apa yang dilakukan untuk mensejahterakan rakyatnya. Ini contoh. Ya.
Masih berapa menit? Selama. Selama. Saya khawatir. Ini tulisan-tulisan Fatih yang diabadikan. Belajar bahasa Greek, Yunani. Sultan di Turki Utsmani itu rata-rata mempunyai lebih dari 3 bahasa. Karena mereka tidak mewajibkan rakyatnya untuk belajar menggunakan bahasa Turki. Dalam pendidikan mereka bahasa Arab, dalam hukum mereka menggunakan bahasa Persia. Karena tidak ada bahasa persatuan, maka sultan wajib menguasai bahasa kaumnya, penduduknya. Belajar seni, gambar, lukis. Seni itu kan cara memerintah. Ini Rumeli Hisare. Hisare itu artinya benteng. Selat tersempit di Bosporus dibangun 2 benteng. Jadi kalau ada pembantu Konstantinopel yang ingin masuk ke Konstantinopel dihadang oleh Sultan Fatih. Ini pas pengepungan nih. Canggih sekali pokoknya di situ. Ini 7 kilo dari rumah kami di Istanbul waktu itu. Sebentar. Saya ingin sepertinya ada yang kesalahan slide. Oke. Oke, benar. Ini contoh Bapak Ibu sekalian. Kalau kita masuk ke gerbang Istana Topkapi itu langsung kita disodori dengan ayat Al-Hijr 45-48. Terus di bawahnya ini hadis As-Sultanu billah fil ardi ya'wi ilahi kullu madlum. Sultan itu adalah bayang-bayang Allah di muka bumi, di mana orang-orang yang dolim berlindung di bayang-bayang itu, di sultan itu. Nah, apa isi daripada Quran surat Al-Hajr itu? Innalil muttaqina fi jannatin wa uyun. Kenapa ayat ini yang dipilih? Seakan-akan ini loh, kami orang-orang bertakwa, kalau mimpin negara, kalian akan saya ajak ke surga. Kami membangun istana ini dengan taman-taman miniatur surga, di mana ya, di mana orang-orang yang dipimpin itu sebelum masuk surga yang hakiki akan dicicil dengan surga di dunia, keadilan, membawa kemakmuran. Ini semuanya ada. Gitu. Sebaliknya, orang-orang yang kafir, orang-orang yang dolim, kalau memimpin itu ngajak masyarakatnya masuk neraka. Sebelum masuk neraka dicicil di dunia. Kesulitan ekonomi, kesulitan penghasilan, kesulitan apalagi mengakses keadilan, kemakmuran. Kekayaan publik dikuasai sebagian orang, laut dipageri, ya kan? Nelayan nggak bisa nyari ikan, banyak sekali seperti itu. Nah ini contohnya. Surat Al-Hijr 45-48. Kenapa kok dipilih ini? Itu kan saya selalu berpikir, oh ternyata itu salah satu hikmahnya. Wallahu alam. Nah, di sini kita bisa lihat contoh lagi, pedang yang gede gitu, pedang yang sangat besar, itu dirampas dari pasukan-pasukan ksatria, apa tuh, knightnya orang-orang Romawi. Pernah Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Sultan ke-10, itu melawan
apa itu, kumpulan, himpunan, aliansi negara-negara Eropa, dan dikalahkan dalam perang Mohab hanya dalam 2 jam saja. 2 jam kalah. Cucunya Ferdinand dan Isabel mati. Cucunya Raja Spanyol yang merampas Andalusia kalahkan. Jamnya ini kan menarik, unik ini, Bapak sekalian ya, ibu-ibu lihat ini. Ini jamnya, membuat jam bukan hanya angka, ini jam hak, kebenaran yang mutlak. Terus di situ ada tauhid. Gimana? Jam 1 tauhid kita bagaimana? Kira-kira gitu ya. Terus jam 2 ilmu kita sudah ditambah belum? Jam 3 irfan, ilmu hakiki, ilmu ukhrawi. Akal kita sudah sehat belum? Masih dikalahkan nafsu atau tidak? Hikmah. Sampai di istananya itu ditulis besar-besar, Ra'sul hikmati makhofatullah, bahwa hikmah tertinggi, puncak hikmah itu adalah takut kepada Allah. Sultan lihat terus setiap hari tulisan itu, menterinya lihat setiap hari, dan seterusnya. Di istana ada sekolah, Enderun Mektebi. Ini wilayah Turki yang sekarang, yang sudah saya jalani, nyetir. Karena ada alumni Gontor yang kuliah di sana, itu ada sekitar 500-an. Jadi saya nyetir kemana-mana itu gantian sama mahasiswa. Daerah sini, daerah Kahraman Maras, mampir. Daerah Sanle Urfa, tempat Nabi Ibrahim dibakar, mampir lagi, ngumpulkan teman-teman. Ini setelah Turki Utsmani runtuh. Cuma 4%-nya dari Daulah Utsmaniyah, 4%-nya wilayahnya kita muteri aja capek, apalagi 3 benua. Dan itu tidak banyak mengganggu APBN. Kenapa? Karena didanai oleh wakaf. Ini Imam Ulu Jami. Nah, kita menelaah bukunya, berdiskusi dengan pakarnya, dan mendatangi situsnya. Ini kita di Karabuk kerjasama, terus ini di Istanbul, Sahabatin Jaim dengan anak-anak Gontor yang sekolah di sana. Terus ini dengan Prof. Alparslan Atigeng menemani Rektor Universitas Darussalam Gontor. Ini Rektor, ini pakar lingkungan, Prof. Ibrahim Azdemir, pakar lingkungan, teknik lingkungan, tapi fasih sekali dalam mengutip ayat-ayat Al-Quran. Nah ini kan kita nggak tahu ya, anak-anak kita nanti setelah keluar dari sekolah ini melanjutkan, entah itu di Oxford, entah itu di mana-mana, dia pakar dalam bidangnya, pakar misalnya mesin, penemu, dia ahli pesawat, tapi lancar sekali mengutip ayat Al-Quran, fasih, tahu artinya. Allahumma amin. Merinding nggak kayak gitu? Prof. Alparslan, ini Fatih Hujam. Di sana itu sekularisasi kuat. Jadi kalau orang nggak berjilbab ini sisa-sisa, masih terus perjuangan. Dulu itu kalau ngurus KTP di kantor-kantor pemerintahan itu nggak boleh pakai jilbab kalau perempuan. Sekarang sudah boleh. Ini orang ini jelaskan tulisan Arab yang ditulis dalam kaligrafi ini, nggak berjilbab. Ada lagi sekulernya itu kan ya, arsitek masjid, pakai begini aja itu.
apa itu tank top ya gini, nggak pakai apa itu perempuan. Jadi dipisah betul. Ahli saya seni ini. Tapi ya sudah nggak ada hubungannya dengan akhlak, dengan adab. Ini pakar tasawuf, tazkiyatun nafas, pembersihan jiwa, mantan dubes Turki untuk Indonesia. Ini dengan pakar sejarah, luar biasa, tinggi sekali apa itu pengetahuannya itu. Kita betul-betul diarahkan betul. Setiap berapa kali kita datang langsung lama gitu, di masa pandemi. Nah, ini gambar ini sebenarnya perlu penjelasan semuanya, Bapak, Ibu-ibu. Tapi waktu ya, semuanya itu waktu. Nanti kapan-kapan lagi. Kita sedapatnya aja dulu. Ini contoh masjid. Masjid ini kenapa dibangun di dekat danau di gunung-gunung? Ini tradisi Darwis. Darwis itu ulama sufi, menyebarkan Islam di Indonesia atau di Turki itu nggak pakai senjata. Mereka betul membuka kawasan, menaklukkan kawasan itu dengan Yeniçeri. Yeniçeri itu tentara khusus Turki Utsmani. Membuka hati, membuka spiritual itu dengan membuat masjid-masjid, membuat TK, pondok-pondok sufi, membuat hotel-hotel gratis di tempat rest area, tempat di mana pelancong-pelancong, pedagang-pedagang itu berseliweran, dibuatkan masjid, dibuatkan pondok, orang bisa gratis. Bahkan dalam kitab sejarah Rihlatu Ibnu Battuta itu ditulis kebiasaan anak-anak muda Turki pada waktu itu di Anatolia. Hobinya itu mereka pedagang, mereka ahlul hirfah, mereka engineer gitu ya. Tapi di sore hari mereka ngumpul di TK itu, bawa makanan masing-masing, nyari orang tamu supaya diinapkan di situ, dilayani dengan baik semaunya mereka di situ. Terus di sini bercocok tanam, hasilnya dibagi-bagikan ke penduduk sekitar, bahkan masuk Islam semuanya, sampai kemudian dikomuniskan oleh Soviet. Sampai sekarang untuk menghancurkan sisa-sisa bangunan wakaf itu belum selesai. Di Bulgaria, di Yunani belum selesai, Pak. Padahal untuk menghancurkan saja itu belum selesai. Nggak di-delete. Oh, delete. Ya. Buat jembatan, kemiringannya kalau nggak salah ada dalam buku itu 92 derajat. Itu saya datang dari Ankara nyetir sampai ke Museum Matematik. Bagaimana misalnya Mimar Sinan itu mewakafkan keahliannya. Beliau membuat koprusu jembatan tanpa semen, tanpa alat perekat, dengan kemiringan kalau nggak salah 92%, 22 derajat kalau nggak salah. Nah, ditulis silahkan, jangan mendatangkan saya. Ini kan bukan dia tinggal di Depok ke Bogor, ke Jakarta, ke Surabaya. Ini lintas benua. Waktu itu belum ada pesawat. Ditulis saja di situ. Tidak ada copyright karena sudah dibayar oleh Baitul Mal. Copyright itu tradisinya Barat untuk melindungi hasil curian mereka dari umat Islam. Ya, kan begitu kan? Itu contoh. Prestasinya Albert Libier itu membuat disertasi, orang Amerika
Dia itu mengkaji pemerintahan Sultan Sulaiman Kanuni, Sultan ke-10, puncak keemasan Turki Utsmani. Apa yang dia dapatkan di situ? Tidak ada eksperimen lain yang mungkin pernah disaksikan di dunia yang seberani lembaga administrasi Utsmani, di mana anak-anak yang asalnya adalah pengembala kawanan domba, pembajak ladang, direkrut untuk mendidik pejabat, untuk dididik menjadi pejabat istana dan menjadi bangsawan, atau bahkan menjadi damat bey, mantu sultan. Kadang-kadang budak disekolahkan, dia tergantung prestasinya, dia sampai mana. Berkelahi, drop out. Disiplin tinggi, sholat pakai baju khusus, makan dimasakkan, nggak boleh pelajar itu masak, ya kan? Disiplin tinggi. Kenapa harus begitu? Ini mau mencetak pemimpin-pemimpin umat. Pinter saja nggak bisa mimpin, nanti dipimpin oleh orang yang kurang pintar. Contoh, DPR itu itunya berapa, Dr. Wido? Asisten staf ahlinya berapa? 8. Staf ahlinya 8 untuk satu orang. Kalau nggak salah sebelumnya 3 ya. Tergantung kemampuan dia menggaji. Bisa minimal 3 yang dibayar DPR, bisa tambah. Kalau tidak salah 3 itu digaji negara. Mungkin kalau tambahan gaji sendiri. Nah, syarat yang digaji negara itu minimal punya ijazah S1. Sementara untuk menjadi DPR minimal berijazah SMA, ya kan? Orang pintar dipimpin oleh orang yang nggak pintar. Menterinya profesor, tapi untuk menjadi kepala atau wakil kepala negara itu minimal ijazah SMA. Jadi pintar saja nggak bisa memimpin, leadershipnya kurang, dia maksimal akan menjadi ahli, staf ahli atau ahli staf. Itu contoh. Makanya di Turki Utsmani itu fokus pendidikannya apa? Fisiknya. Jelas loh. Orang mau masuk surga harus sehat. Orang mau masuk surga harus sehat, kuat fisiknya. Pemimpin harus kuat fisiknya. Ya. Orang menjadi calon-calon ibu harus kuat fisiknya. Tadi sebelum lulus SD harus bisa berenang 3 meter. 3 meter. Kedalaman 3 meter, minimal 2 gaya. 2 gaya. Persis. Di Australia itu anak saya itu sekolah tidak mewajibkan untuk kursus di sekolah, tapi dia mewajibkan sebelum lulus SD dia sudah harus bisa berenang. Terserah mau kursus dimanapun. Di Australia itu. Ini ruh hadis Nabi. Ini sudah benar gitu kan. Sekolah ini sudah benar. Dalam sejarah bangsa-bangsa di dunia tidak mudah ditemukan satu negara seperti Daulah Utsmaniyah yang menghasilkan serangkaian sultan kelas dunia yang terdiri dari orang-orang cerdas yang memimpin dari satu masa ke masa selama 3 abad berturut-turut hingga mencapai puncak kejayaannya. Nah, demikian juga hampir tidak dijumpai ada negara yang didirikan dalam sejarah yang mampu menjadi obor kemanusiaan, kebenaran, dan melindungi hak-hak asasi manusia yang bertahan lama sebagaimana Daulah Utsmaniyah. Penulisnya masih hidup, Osman Nuri Tobas, tua sekali beliau. Nah, ini di Amasya. Ini peradaban Yunani, peradaban Kristen, di mana orang meninggal dikubur di gua-gua. 5 sistem pendidikan di masa keemasan Islam
Ini juga agak panjang penjelasannya, singkat-singkat. Ini Siswa lulus. Siswa lulus lebih awal sesuai bakat spesialisasinya. Sebab sistemnya fokus pada kekuatan masing-masing individu sejak dini. Ibnu Battuta lulus jadi qadhi, jadi hakim pada usia 21 tahun. Ibnu Sina sudah merawat pasien di usia 18 tahun. Ibnu Khaldun lulus studi Islam pada usia 17 tahun. Tidak ada pemisahan antara pelajar agama dan sains. Dan mundurnya pendidikan di Turki Utsmani, ulama-ulamanya lebih fokus pada fikih daripada usul fikih. Jadi seperti juklak-juklak hukum-hukum, terus pelajaran filsafat berkurang. Filsafat itu bukan miliknya orang kafir, itu miliknya orang Islam. Jangan bicara filsafat yang nyeleneh-nyeleneh itu. Filsafat yang bagus, yang baik. Nah, ini kita audiensi. Ini direkturnya ini nggak pakai jilbab, bahasa Arabnya bagus sekali, bahasa Inggrisnya bagus sekali. Turki itu tidak bahasa Arab, mereka nggak bisa. Lembaga pendidikan di Daulah Utsmaniyah seperti Sahan Seman. Sahan Seman itu didirikan oleh Sultan Fatih di depan Fatih Jami. Adalah institusi pendidikan terbesar di dunia pada saat itu, abad 15 hingga abad 17. Ini yang ngomong Rektor IZU, Istanbul Sahabatin Zaim. Kebesaran Sahan Seman saat itu tidak bisa dibandingkan dengan Cambridge atau Harvard University saat ini. Ini gambar beliau, Profesor. Kami ngobrol lebih dari 2 jam di ruang rektorat. Nah, ini dalamnya Sahan Seman. Kabarnya ini adalah sumurnya Sultan Fatih, sumur yang dibangun di masa Sultan Fatih. Para pelajar medrese Sahan Seman dikuliah Sultan Fatih mempelajari semua disiplin ilmu pengetahuan, ilmu agama, sastra, matematika, teknik, kedokteran, dan astronomi. Apa enggak begini? Ya enggak. Karena diajarkan dengan gembira. Itu peran wali murid, peran anak-anak, orang tua. Kenapa? Orang Barat itu ke Turki Utsmani itu bingung dia melihat itu. Orang dari Prancis, orang dari Italia, orang dari Belanda, orang dari Inggris. Dia mengatakan begini, saya tidak pernah melihat anak-anak berkelahi di jalan, nangis. Saya tidak pernah melihat perempuan teriak-teriak. Saya tidak pernah melihat. Ini di Turki Utsmani ya, bukan yang sekarang. Ada penjahat sampai di lokasi terkecil pun, terpencil pun, aman, semuanya aman. Bagaimana orang tua mendidik anak? Bagaimana negara mendidik masyarakatnya? Edukasi publik itu diawali dari Al-Quran. Bisa nanti Bapak Ibu membaca Dusturul Akhlak fil Quran. Saya sudah buat slide-nya, PowerPoint-nya ini sebenarnya. Cara Quran memperbaiki akhlak sosial. Cara Al-Quran memperbaiki akhlak keluarga. Cara Al-Quran memperbaiki akhlak individu. Sebab belum tentu individunya baik, belum tentu otomatis masyarakatnya jadi baik, negaranya jadi baik, belum tentu. Tapi kalau pemimpinnya baik, jajarannya baik, itu menjadi memperbaiki kondisi masyarakat. Nah, ini pakar sejarah luar biasa beliau ini.
Ibn Shirley. Nah, saya dari tadi itu ingat-ingat siapa namanya. Ibn Shirley, Profesor Ibn Shirley. Ini mahasiswa S1. Sekarang sudah lulus, lanjutkan S2. Lembaga pendidikan Utsmani mendidik murid-muridnya di bawah latihan disiplin yang cermat. Mereka maju dari tahap ke tahap sepanjang hari. Fisik, intelektual, spiritual, 3. Tadi saya juga sudah dikabari oleh Dr. Wido, 3 hal ini yang difokuskan juga di sini. Semua murid mendapatkan perhatian terbaik secara menyeluruh. Prinsip pendidikan Enderun Mektebi itu sekolah yang ada di Istana Topkapi, berbasis disiplin yang ketat dan menjadikan kesuksesan dan keterampilan sebagai satu-satunya cara untuk maju, menjadikan lembaga ini sebagai lembaga pendidikan yang paling sukses di Daulah Utsmaniyah pada periode klasik, karena tidak seorang pun diberi hak istimewa apapun. Ini Enderun Mektebi, museumnya sekarang ini. Lembaga pendidikan Enderun Mektebi di Istana Topkapi yang didirikan Sultan Fatih dikhususkan untuk melahirkan pejabat pemerintahan, komandan tentara hingga sadrazam. Sadrazam itu Sodrul A'dham, perdana menteri. Dan kebanyakan perdana menterinya itu bukan orang Turki. Ada orang Balkan, Bosnia, orang Ukraina, dan seterusnya. Sistemnya dinasti, semangatnya demokrasi yang baik ya. Tapi ada negara yang ngakunya sistemnya demokrasi tapi semangatnya dinasti. Salah satu prinsip dasar pendidikan Enderun adalah disiplin. Setiap gerak-gerik pelajar di Enderun harus terukur. Disiplin ini akan melatih generasi muda untuk sabar. Disiplin, sabar, berat memang. Tahan terhadap segala macam kesulitan, penuh hormat dan rendah hati, bukan rendah diri. Sampai ada pepatah di Perancis itu mengatakan begini, seorang ibu kalau berharap pada anaknya itu mengatakan begini, jadi pepatah sampai sekarang masih ada, jadilah orang kuat sekuat orang Turki. Saya nulis artikel itu di website INSIS selama saya di sana. Saya tulis artikel ya tentang pepatah ini. Jadi mereka itu penuh kekaguman, kayak kita ini sekarang ini kagum melihat orang bule. Dikira orang bule itu pintar-pintar, hebat-hebat. Enggak. Perwakilan aja yang pintar itu. Kan gitu. Enderun Mektebi memiliki struktur pendidikan yang progresif. Pelajar yang berkelahi tidak bisa lulus dari Enderun. Kenapa? Ini kan ayat Al-Quran disebutkan apa? Innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya orang yang beriman saja yang menguatkan ukhuwah Islamiyah. Ya ini pelajar Muslim kok berkelahi, drop out. Jadi ayat ini tidak selesai diajarkan di mimbar masjid, tapi menjadi peraturan kurikulum sekolah. Khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ambillah perhiasan, pakaian-pakaian yang baik ketika ke masjid. Maka pakaian ke masjid berbeda dengan pakaian olahraga. Pakaian tidur berbeda. Itu disiplin. Dan ini nanti ditiru di Eropa itu. Aspek lain dari pendidikan Enderun adalah untuk mengajarkan persepsi Utsmani dan budaya Islam. Enderun berperan penting dalam menjalankan misi Daulah Utsmaniyah dengan semua institusinya. Prinsip lain dari pendidikan Enderun adalah disiplin. Ada beberapa aturan dan moral yang harus dipatuhi oleh orang Enderun. Waktu tidur
dan bangun sudah dijadwalkan. Semua sholat dilakukan berjamaah. Kenapa berjamaah? Latihan jadi imam, di situ leadership, ngajak temannya, itu nggak mudah. Kalau pintar saja nggak bisa ngajak orang, nggak bisa mempengaruhi orang. Nanti orang-orang jahat yang mempunyai keterampilan ini bahaya. Jahat sendiri itu sudah masalah, apalagi mengkoordinasi berbuat jahat berjamaah. Itu bahaya sekali. Nah, secara umum universitas-universitas dan sistem pendidikan barat meskipun jauh melampaui skema Utsmani, skema pendidikan Utsmani dalam lingkup dan karakter pelatihan intelektual yang mereka berikan, tapi tidak memberikan pelatihan sistematis yang sebanding terhadap jasmani, dan kendali mereka atas kehidupan siswanya berhenti sejak dini. Ini contoh Bapak Ibu. Ini perbandingan Barat sama Eropa di awal-awal kebangkitan Eropa dan di akhir-akhir masa paling lemah Turki Utsmani. Itu pun menangnya pendidikan di Eropa hanya intelektual. Guru tidak bisa mengendalikan siswanya, nggak menghormati, nggak ada misalnya konsep birrul walidain, berbuat hormat kepada guru, nggak ada. Karena masalah spiritual itu bukan tanggung jawab sekolah. Fisik juga tidak dilatih, gitu loh. Ini yang ngomong orang Amerika, disertasinya di Oxford. Dia nulis ketika Turki Utsmani masih ada. Nah, ini contoh medrese. Medrese itu sekolah tinggi atau universitas. Kalau sekolah ibtidaiyah itu, madrasah ibtidaiyah itu namanya Sibyan Mektebi atau Kutab. Untuk wilayah Turki Utsmani di Arab itu disebut Kutab. Kalau di wilayah Rumeli dan wilayah Asia Tengah disebut Sibyan Mektebi. Nah, ini contoh pelancong Eropa. Seperti kita kalau ke Belanda, wah itu kagum-kagum bersihnya dan seterusnya. Kalau saya ke Belanda nggak ada kagumnya saya. Nah, di situ apa sih? Penduduknya cuma 17 juta. GDP-nya tinggi, $40.000. Tapi bunuh diri juga tinggi. Indonesia GDP-nya $4.000. Indonesia itu income per kapitanya $4.000. Belanda 10 kali lipatnya, 40.000. Tapi di Belanda orang nggak mau punya anak, orang gampang bunuh diri. Di Indonesia orang banyak punya anak, nggak ada yang, sedikit sekali yang bunuh diri. Padahal mana yang lebih layak untuk bunuh diri? Indonesia atau Belanda? Kalau kita buka lagi di Google itu, most country, ya, most generous country, negara yang paling dermawan, Indonesia. Padahal miskin, 4.000 sampai 5.000 aja income per kapitanya dalam setahun. Sementara Belanda yang kaya-kaya itu pelit karena nilainya berbeda. Nah, ini contoh orang Itali begitu melihat Turki Utsmani itu, catatan harian perjalanannya itu mengatakan salah satu pekerjaan utama mereka adalah belajar. One of their major occupation is study. Saya kira ini nanti akan panjang. Saya nggak pas kalau saya habiskan waktu semuanya. Iya. Cuma saya ingin satu saja terakhir, contoh terakhir, pelajaran, kurikulumnya. Kurikulum di, ini kesan-kesan nanti aja lah. Ini kedokteran ternyata masih panjang.
ya, pelajaran musik dan seterusnya. Ini kurikulum contoh. Jadi ilmu syariat itu ada 10. Ini abad ke-17 ya. Saya dapat buku ini, saya beli, ternyata buku itu didanai oleh pemerintah Turki, makanya murah banget. Ada pengantarnya Presiden Erdogan. Kita kan pengen gitu ya, buku-buku ilmiah yang tinggi kualitasnya, pengantarnya presiden, itu kan bagus, kayak di Turki. Jadi kurikulumnya untuk ulum syariah itu cuma 10 mata kuliah. Ilmu tafsir, qiraat, hadis, usul hadis, ilmu kalam gitu. Ilmu usul fikih, faraid, ilmu debat. Ilmu debat itu sebenarnya ilmu logika. Ilmu tasawuf, pembersihan hati. Terus ilmu sastra dan linguistik itu ada 13 mata kuliah. Ilmu bahasa, sorof dan seterusnya. Ilmu bahasa. Terus ilmu akliyah, ilmu rasional, baik yang terapan ataupun teoritis. Ada ilmu mantik. Di situ ada aritmatika, ada handasah, geometri, terus keinsinyuran, ilmu firasat, ilmu musik. Ilmu musik itu bukan berarti tanpa pendahuluan masalah fikih yang mengharamkan dan membolehkan. Itu juga panjang perdebatannya, tapi ini diajarkan. Ada catatan-catatan kan begitu. Jadi bukan ngajar musik rock, itu enggak semua musik. Ada ilmu hay'ah dan seterusnya. Terus ada ilmu untuk mengkritik penguasa. Loh, ini kan pemerintahan sistemnya dinasti, tapi rakyatnya diajari untuk ngeritik penguasa. Syekhul Islam berhak mencopot, menurunkan sultan. Itu ada ilmu adabul muluk. Saya kira demikian. Aku lupa lihada, astagfirullah li walakum, walisailul muslimin wal muslimat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Dr. Henry Salahuddin atas materinya. Tentu saja banyak sekali ya inspirasi baru dari hasil rihlah ilmiah yang telah beliau lakukan. Karena itu masih kurang kalau ayah bunda belum membeli buku ini ya, Pendidikan dan Sains, karena ini hasil perjalanan empirik beliau yang ternyata sudah berhasil memutari seluruh wilayah Turki yang hanya 4% saat ini dari 3 benua yang dulu pernah dipimpin. Baik, silakan Bapak Ibu bertanya di grup masing-masing. Nanti mohon kepala sekolah merekap pertanyaannya, di-share kepada kita. Dan sebelum sesi tanya jawab, dipersilahkan kepada MC untuk agenda selingan. Baik, Ayah Bunda semuanya, sebelum kita merekap pertanyaan-pertanyaan dan Ayah Bunda semuanya, agenda selanjutnya adalah infak klinik yang insya Allah akan dibantu oleh Ustadz Ramadan dan juga Ustadz Adrian. Lampung aja, Lampung terus mana lagi? Bekasi. Sekarang tahun ini akan dibentuk di Tangerang, dan semuanya bukan franchise, bukan kerjasama amal jama'i. Jadi dia komunitas sana mengembangkan untuk kesejahteraan gurunya. Standarnya wajib ikut kita, kurikulum, bahan ajar, semuanya. Jadi di sekolah adab ini nggak ada pelajaran agama, karena semua pelajarannya harus beragama, terintegrasi. Nah, untuk fikihnya, karena sekolah adabnya di Indonesia, fikihnya kita tegaskan fikih Syafi'i. Kalau di Turki fikih Hanafi. Nah, itu nanti keadabannya. Antum mendirikan
kan tahun 6 tahun yang lalu. Jadi generasi yang originalnya akan kita luluskan tahun ini. Meskipun kita sudah meloloskan 2 angkatan, tapi itu pindahan. Jadi desain-desain kita, alhamdulillah satu-satu tercapai. Termasuk yang berenang tadi bulan ini ujiannya. Nah nanti saya ikut langsung berenang, uji masing-masing, dan 100%-nya harus tercapai. Jangan-jangan gurunya ada yang belum bisa berenang? Ada pasti, karena korban kurikulum masa lalu toh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan pertama, Ustaz. Bagaimana cara menerapkan pendidikan di zaman Turki Utsmani ke dalam pendidikan zaman sekarang? Apa karakteristik pendidikan Utsmani yang bisa kita ambil? Demikian pertanyaan pertama. Singkat saja, satu semangatnya. Yang kedua, kita tidak bisa melihat, ya, meniru 100% bentuknya, modelnya. Tapi apa yang paling diperlukan umat? Yang jelas tujuannya itu 3 tadi, mendidik fisiknya kuat, intelektualnya, dan akhlaknya, spiritual. Baik saja, tapi kalau bodoh untuk apa? Ya. Pinter kalau tidak berakhlak untuk apa? Pinter baik nggak bisa memimpin untuk apa? Khairunas, kita tuh khairunas. Itu yang menjadi fokus kita sama-sama. Anak bapak pintar, anak ibu pintar, saya juga sangat bahagia. Kenapa? Itu nanti anak bapak ibu itu nanti akan hidup di zaman anak-anak saya. Kalau anak saya naudzubillah melenceng, dibenarkan oleh anak bapak ibu. Saling menguatkan, takaful, saling menopang. Itu yang jelas. Kalau misalnya bentuk-bentuknya itu mungkin ada yang sudah tidak diperlukan di zaman sekarang. Intinya umat Islam dengan pendidikan Islam itu tidak boleh menjadi orang yang marginal. Baik, itu pertanyaan yang pertama. Kurang lengkap ya pelajaran hari ini kalau kita tidak melihat langsung ke Turkinya, ya. Jadi saya kira nanti kita perlu desain bersama Dr. Henry yang memang sudah keliling Turki dan bertemu dengan para pakar-pakar yang otoritatif. Kita bisa buat agenda rihla nih, ya, rihla ilmiah untuk mengkaji sumber-sumber motivasi pendidikan itu secara lebih lengkap, ya. Kemarin saya Ustadz Solican sama guru kita ya Ustadz Rudi baru ke Bursa aja. Dari Bursa ke Istanbul biasa standar. Kalau ini kayaknya perlu rute yang aneh, ya, karena rutenya ribuan kilometer naik mobil kan. Nah ini memang khusus ke sana. Baik, pertanyaan di Zoom. Silakan dari Lampung, Bekasi jika ada yang ingin ditanyakan ya. Ini ada pertanyaan dari Bekasi ya. Secara waktu atau jenjang pendidikan untuk menguasai ilmu yang banyak dan komprehensif itu seperti apa Ustaz? Supaya seseorang itu bisa menguasai ilmu yang banyak dan komprehensif. Silakan. Pertama, kualitas guru. Guru itu kalau ada satu guru yang bermasalah, dia akan menyebarkan racun. Kalau gurunya berkualitas, dia menyebarkan vitamin, nutrisinya tinggi. Tidak semua ilmu itu diperlukan langsung. Tetapi seorang guru itu ya betul-betul bisa mengajarkan apa yang dia kuasai, baik itu kurikulum formal maupun kurikulum non formal, dan itu kan didukung oleh lingkungannya lingkungan mendidik. Kita anak-anak kita tidak diajari di pasar, tidak diajari di lingkungan yang dekat tempat kasino, prostitusi, dugem dan seterusnya. Jadi jauh dari itu. Lingkungan itu bisa, ya. Apalagi dengan misalnya nanti berkembang menjadi pesantren, itu bisa lebih lagi untuk memungkinkan bagaimana anak-anak santri itu ya bisa banyak belajar, kuat ilmu rasionalnya, kuat ilmu spiritualnya, sehat fisiknya. Saya kira itu aja.
Baik, baik. Ini ada muncul banyak pertanyaan. Mohon kayak dialog jadi Ustaz. Ya, ya. Jawab singkat. Pertama, benarkah ada aturan di Turki dulu bahwa jika sultan punya 2 atau lebih putra mahkota, maka wajib dipilih salah satu, yang lainnya harus dibunuh, dengan alasan supaya tidak terjadi perang saudara di kemudian hari? Saya membaca undang-undang itu namanya Kardeş Katli Kanunu. Tapi undang-undang secara literalnya Kardeş itu artinya saudara, Katli itu membunuh, undang-undang membunuh saudara kandung. Undang-undang ini disalah tafsirkan oleh orang-orang sekuler di Turki yang dapat nutrisi dari orang-orang Eropa yang mereka sangat tidak suka dengan orang Turki. Mehternya, musiknya saja membuat mereka lari terpontang-panting gitu. Jadi jangankan saudaranya, anak sultan aja dihukum mati kok kalau melanggar. Jadi ada memang yang menyalahgunakan itu, kalau nggak salah Sultan Murad III atau Sultan Murad berapa gitu, itu dia membunuhi kerabatnya sendiri. Jadi bukan hanya saudara, itu ada, itu cuma disalah artikan, itu cuma satu sekali itu aja, dan itu tidak dekat dengan periode Sultan Fatih. Undang-undang ini dibuat oleh Sultan Fatih, dirumuskan bersama Syekhul Islam. Sultan Sulaiman Kanuni itu menghukum anaknya Syekh Mustafa. Syekh itu artinya prince ya. Makamnya ada di Bursa Murodie, itu di area Murodie itu. Nah, di situ Syekh Mustafa itu betul-betul dihukum gantung. Sementara bapaknya menangis sesenggukan di tenda. Dia merasakan sebagai bapak yang gagal, karena kepikiran anaknya itu melanggar undang-undang hukuman dekat dengan Safawi. Bukti konkretnya seperti itu. Jadi itu betul, undang-undang membunuh saudara itu ada, tapi siapa yang dibunuh? Yang melakukan bugot itu yang melakukan kudeta. Kalau saudara sultan, adiknya sultan, kakaknya sultan yang baik-baik ya dibiarkan hidup. Itu banyak. Satu lagi guru saya itu, saya tanya sama hal ini, namanya Prof. Ahmed Akundus itu mengatakan seperti itu. Saya kira begitu. Baik. Yang kedua, di kita pendidikan dalam mazhab Syafi'i, tapi kemudian kita bicara Turki Utsmani, di mana mereka misalkan terhadap aturan anjing bukan najis. Pertanyaannya, apakah cocok pendidikan yang bermazhab Syafi'i kemudian menggunakan Turki Utsmani sebagai landasan modelnya? Nggak ada masalah, itu kan masalah fikih. Turki Utsmani itu wilayahnya di 3 benua, termasuk di wilayah-wilayah Syria, terus termasuk di wilayah mana itu Tunis ya. Di wilayah-wilayah yang mayoritas ada mazhab Syafi'i di situ, ada mazhab Maliki. Di Afrika Utara itu kan mayoritas Maliki. India, Turki Utsmani itu Hanafi. Nggak ada masalah. Perbedaannya perbedaan masalah simpel. Masalah anjing itu kan saya kira bukan ininya ya, bukan liurnya ya, tapi memegangnya.
Kalau kita kan sudah diproteksi, jangan dekat-dekat anjing dan seterusnya. Jadi ini masalah-masalah hal yang kita harus toleran. Masalah fikih kecil sekali skupnya dibanding masalah pendidikan. Nah, pendidikan di masa Turki Utsmani itu kebanyakan pakai bahasa Arab. Dan itu di wilayah Syafi'i yang mayoritas mazhab Syafi'i juga dikelola oleh Turki Utsmani. Di Mesir juga Turki Utsmani sejak Sultan yang ke-8 kalau nggak salah, 8 atau 9, Sultan Selim. Dia menguasai berkuasa 8 tahun, kemudian menaklukkan Daulah Mamluk, kemudian Mamluk itu akhirnya masuk ke dalam Turki Utsmani. Sejak itu menjadi khalifah. Dia Utsmani itu memegang kunci Ka'bah. Nah, jadi tidak ada masalah intinya tidak ada masalah, karena fikih itu bagian parsial dari pendidikan yang begitu banyak materi. Demikian. Baik, berikutnya bisa dijabarkan singkat bagaimana wakaf bisa begitu besar, tadi disebutkan angkanya, sehingga bisa mendanai banyak hal. Kira-kira seperti apa cara pengelolaan? Kami baru selesai melakukan literasi wakaf di INSIS 8 pertemuan, masing-masing pertemuan 2 jam. Singkatnya, wakaf itu menjadi gaya hidup orang kaya. Itu kok bisa? Ya karena Sultan menjadi contoh. Sultan itu menjadi, bukan memberi. Kalau memberi contoh itu namanya pencitraan. Tapi Sultan itu menjadi contoh. Ibu negara, istri Sultan itu rebutan wakaf di Yerusalem, Baitul Maqdis, atau di tanah Haramain Syarifain, Makkah Madinah. Keluarga istana gitu semuanya rata-rata. Cari lokasi wakaf yang paling mahal. Nah, di situ membuat imaret di daerah Palestina yang sekarang sudah diambil semuanya oleh Israel. Tahun 1917 ketika Inggris berhasil menguasai Palestina, yang dilakukan Inggris itu, yang katanya negara besar dan seterusnya, itu gotong menara jam dari marmer yang dibuat oleh Sultan Abdul Hamid II. Bapak Ibu kalau tahu menara jam di Rumah Gadang Minang itu persis dengan menara jam yang ada di Turki Utsmani, dan itu menjadi simbol bangunan publik, termasuk dibuat di Palestina. Begitu dikuasai oleh Inggris, menara segitu banyaknya itu digotong, dibawa ke Inggris. Tuh. Jadi wakaf itu sebenarnya jadikan habit. Orang yang gemar sedekah nggak mungkin nggak tertarik dengan wakaf. Cuma masalahnya itu cara mengelolanya. Kalau mau memberi putus itu sedekah. Tapi kalau memberi dikelola itu wakaf. Memberi sekali manfaatnya berkali-kali. Itu wakaf. Perlu orang dipercaya. Bagaimana orang bisa dipercaya? Itu gabungan. Jadi dia mempunyai profesinya jadi akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan, transparan. Dia mempunyai kepakaran accounting, bisa mengembangkan bisnis, terus dia juga ahli siasat. Dia dilindungi oleh negara. Mohon maaf. Saya sampai sekarang ini mohon maaf sekali, kurang setuju dengan adanya BWI. Saya tanya ke teman-teman BWI, sekarang begini Pak, BWI itu mempermudah orang wakaf atau mempersulit?
Mungkin karena ketidaktahuan saya tanyakan seperti itu. Ya. Kenapa kok mahal sekali sertifikasi itu 3,5 juta? Kalau 10 kali 35 juta untuk menjadi nadir. Kalau saya punya uang 35 juta, ngapain saya sertifikasi? Mendingan 35 juta saya wakafkan. Selesai. Jadi kenapa bisa kuat sekali berkembang menjadi peradaban wakaf? Karena tidak ada intervensi, tidak ada korupsi, terus amanah dikelola dengan profesional. Ada wakaf untuk menghidupkan wakaf yang mati. Ini kalau saya cerita tentang rumah sakit wakaf itu, aduh, kita udah geleng-geleng, jauh sekali kita tertinggal. Umat Islam, orang bertakwa, kalau memimpin satu negara, standarnya itu tinggi, Pak. Di zaman Sultan Orhan, Sultan kedua, itu sama dengan di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Tidak ada masyarakatnya yang layak menjadi mustahik zakat. Tadi saya juga ngobrol, dikasih tahu oleh Dr. Wido, orang itu kalau mampu berzakat aja, kan kita harus melengkapi. Kalau bisa ya, cita-cita kita itu 5 rukun Islam itu harus lengkap ya. Apa? Syahadat, sholat, puasa. Ini gratisan. Jangan sampai menjadi muslim gratisan. Harus kuat zakat mal. Kalau sekarang 85 gram berarti 120 juta per tahun. Per bulan harus menyisihkan 10 juta. Itu contoh. Nanti bisa di-adjust lagi lah, itunya bisa di-adjust lagi berapa itu harganya. Nah, yang kelima, haji. Kalau haji itu ada hubungannya dengan negara, paling enggak kita sudah daftar. Hasanah di dunia dan hasanah di akhirat itu minimal bisa melengkapi rukun Islam. Cita-citanya bukan menjadi asnafus samaniyah, mustahik zakat permanen. Orang kita rebutan kan gitu. Nah, di antara cara untuk membuat wakaf itu menjadi gaya hidup, dalam hal memberi itu yang menerima dan yang memberi tidak saling ketemu, Pak, Ibu. Ada namanya sadaqah tase, kotak amal terbuat dari batu. Itu ada di Ayub Sultan Jami, masjidnya Abu Ayyub Al Ansori. Di belakangnya di situ, itu ada di depannya ada tapi kecil, tapi yang di belakang itu di zaman Sultan Sulaiman Kanuni. Kotak amal terbuat dari batu itu bukan di dalam masjid, tapi di jalan-jalan gitu. Ada lubangnya, tangan yang masuk tidak ketahuan. Dia mau ngambil uang atau memberi uang. Sama dengan askeda ekmek, apa itu hanging bread, roti gantung. Kita beli roti 2 dengan bayar ekstra 1 lagi untuk digantung. Orang yang kelaparan bisa ambil roti tanpa harus bertemu dengan pemberinya. Kalau ini dipraktekkan, nggak ada orang membagi-bagi kaos dengan lempar-lempar, orang rebutan dan seterusnya. Ngasih sembako lempar-lempar, nggak ada ini. Itu contohnya. Ya itu aja. Baik, Bapak Ibu, cukup banyak pertanyaan yang masuk ya. Namun karena waktu kita yang terbatas, insya Allah ini bukan kunjungan yang pertama dari Direktur Eksekutif INSIS. Insya Allah beliau mudah-mudahan bersedia dapat hadir kembali. Dan karena itu perjuangan kita untuk membebaskan wakaf di dekat Masjid Nurul Salam Beji ini mudah-mudahan dimudahkan Allah. Amin, amin. Kita butuh 4 miliar dari 100 orang tua. Kalau kita bergaya hidup orang kaya, gayanya hidup orang kaya itu adalah berwakaf. Satu orang wakafnya 40 juta, insya Allah selesai target kita. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 40 juta itu kecil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.
Ya, jadi orang miskin adalah orang yang punya uang tapi susah untuk berwakaf. Orang yang bergaya hidup mewah adalah mereka yang punya budaya berwakaf. Nah, itu tadi pelajarannya ya. Yang kedua adalah mari terus kita sukseskan menjadikan guru-guru kita mulia dengan menjadi muzaki. Ana ucapkan jazakumullah khaira atas sahabat-sahabat yang sudah terus istiqomah. Capaian bulan ini sudah 48%. Ya, mudah-mudahan bulan Februari ini insya Allah bisa 100%. Allahu Akbar. Allah. Mohon keridhoannya memisahkan sedikit demi sedikit ke adab Ain Humanity supaya kemudian target 100% berupa 19.370.000 tercapai. Insya Allah kita bangga di hadapan Allah, guru-guru kita muzaki. Jadi guru kita nanti bisa ngeluarin zakat, gurunya ngeluarin zakat ke adab insan mulia lagi, gitu ya. Jadi terus bergerak. Insya Allah ini satu kerjasama bersama, dan saya juga apresiasi kepada wali murid, komite yang sudah membangun bisnisnya melalui koperasi syariah. Dengan bisnis pertama adalah jajanan Saim, yang punya cita-cita suatu ketika sekolah adab biayanya gratis dengan kafalah muzaki. Mudah-mudahan dimudahkan Allah, kita sukseskan jajanannya habis jam 9 pagi sehingga nggak perlu sampai jam 12 pagi. Setuju? Jam 9 pagi habis. Gimana caranya? Share sebanyak-banyak informasi jajanan Saim ini, sampaikan jam 5.30 jajanan sudah siap di depan sekolah hari Selasa sampai hari Sabtu. Sampai hari Sabtu ya? Sampai hari Ahad. Nah, Masya Allah, tabarakallah. Silakan Bapak Ibu foto screenshot pertanyaan yang tulisannya, upload ke Google Form ya. Sekarang ditunggu sampai jam 10. Dan pertanyaan terakhir yang mudah-mudahan bisa dijawab oleh Dr. Hendri, yaitu tentang pendidikan. Saya rekap bagaimana supaya anak bisa sekolah di Turki. Satu, bagaimana masa depan sekuler, pendidikan sekuler di Turki, amankah bagi anak kita, ya kan? Yang berikutnya juga tentang pendidikan tadi, bagaimana menyiapkan anak supaya bisa sekolah di Turki, dan adakah beasiswa di setiap sekolah di Turki? Itu kira-kira pertanyaan terakhir. Baik, yang pertama tentang mungkinkah anak-anak kita melanjutkan sekolah di Turki? Ya, dengan kondisi yang sekuler juga. Dengan kondisi yang sekuler itu mungkin. Tapi belajar di Turki itu kalau menurut saya yang paling bagus di sana itu adalah satu, ilmu kedokteran, dua, ilmu teknik, ketiga, ilmu arsitektur. Tiga itu. Jangan belajar agama di sana. Apalagi di universitas negeri, sekulernya kuat. Kalau swasta mungkin di tempat-tempat tertentu, tapi itu pun jangan kaget kalau dosen perempuannya nggak pakai jilbab, karena nggak boleh, diwajibkan. Sebagaimana umat Islam berhasil untuk meruntuhkan larangan berjilbab, maka jangan sampai diberlakukan sebaliknya, wajib pakai jilbab. Jadi setiap konteks itu ada aturannya, setiap aturan itu ada konteksnya. Apalagi fikih banyak sekali itu nanti aturan-aturan beda tempat dan seterusnya. Nah, terus kalau ingin mendapatkan keamanan itu memang sebelumnya sudah diamankan. Di sana itu terus terang Bapak Ibu sekalian, adik-adik kami yang kuliah di Kayseri 1 jam dari Kapadokia, yang it is my dream itu kan, balon gitu, 1 jam dari situ. Itu kan kaget dia kuliah di teknik lingkungan, jadi bukan murid saya tapi cucu murid saya.
Itu dia ngomong sama temannya ini kaget, kamu saya lihat tidak pernah gandengan sama perempuan, nggak pernah nginep sama perempuan, kamu kok bisa? Dia kaget, orang Turki ini kaget, tanya ke itu alumni Gontor tadi. Dia juga kaget, kok ada pertanyaan seperti ini kan gitu. Sama-sama kagetnya di dua alam yang berbeda kan gitu, alam pikirannya. Loh, terus tanya balik, musulman, artinya apa kamu muslim? Dia jawab iya. Loh, itu kan dilarang dalam Islam. Zaten iya betul, tapi enak sih kan gitu. Ramadan banyak yang nggak puasa, masih banyak yang nggak berpuasa. Itu disekulerkan 80 tahun, baru di masa Erdogan ini pelan-pelan. Sekarang masjid ada di kampus itu sudah luar biasa, Di negara sekuler tidak boleh masjid masuk kampus. Sekarang banyak kampus-kampus negeri yang ada masjidnya. Terus kemudian lagi kita bisa melihat sebenarnya ada pelajaran yang saya tanyakan, yang tadi inkilab itu reformasi. Saya tanyakan kepada Profesor Alparslan, Prof, pelajaran ini diwajibkan untuk Turkish student sama foreigner student. Orang Indonesia pun wajib belajar itu kalau S1. Itu kan inkilab itu pelajaran, kalau dalam bahasa Turki artinya reformasi. Ini sebenarnya untuk menanamkan ideologi sekuler Mustafa Kemal dan menjelek-jelekan Turki Utsmani. Bisa enggak pelajaran ini kira-kira dihapus, atau paling tidak orang Indonesia tidak ikut ini? Beliau menjawab bisa, tapi undang-undangnya harus diubah. Optimis, tapi syaratnya itu berat, mengubah undang-undang. Tapi tidak mustahil. Sama dengan bagaimana kuatnya Hagia Sophia dijadikan museum selama 80 tahun, 81 atau 82 waktu itu, sampai dibalikkan lagi menjadi masjid. Pas saya di sana. Jadi perjuangannya sudah lama itu. Ternyata rezeki saya. Saya pas ke sana, pas di situ baru berapa bulan, 7 bulan, jadilah dikembalikan ke masjid. Gerakannya itu ramenya itu kayak 212 waktu itu. Saya nggak tahu Jumatan saya itu sah atau enggak, karena jauh sekali. Nggak kelihatan imamnya. 1 kilo sholatnya. Iya. Udah kepentok di situ. Aduh. Itu ada bangunan-bangunan semuanya jauh dari masjidnya itu. Penuh semuanya. Di dalam masjid itu ada 500 orang saja. Di dalam masjid. Itu tamu khusus undangan. Khusus. Kita sudah nggak diundang, nggak dikhususkan, terlambat, bukan terlambat, 2 jam sebelum Jumatan itu sudah dapat 1 kilo dari lokasi masjidnya. Gitu. Jadi lah, terus aman tidaknya itu tadi ya, orang tua kontrol semuanya dari kecil. Ya sama dengan kita itu otomatis nggak makan babi, iya kan? Kalau tahu babi bahkan sudah dimakan pun dimuntahkan, iya kan? Itu untuk perutnya. Bagaimana untuk di bawah perutnya? Bagaimana mendapatkan pekerjaan yang halal dan seterusnya? Itulah kenapa anak-anak kita sekolah di sini ditanamkan, karena mendidik itu membiasakan, mendidik itu memaksa, mendidik itu menanamkan. Lebih baik anak kita dipaksa
masuk surga daripada ikhlas masuk neraka. Ikhlas lillahi ta'ala masuk neraka, masa gitu ya. Jadi itu sudah terjawab ya. Ya, beasiswa ada, tapi itu memang begini, yang resmi dari pemerintahan Turki itu bukan untuk Indonesia aja, banyak sekali. Itu termasuk apa ya namanya itu, saya kok lupa ya. Nanti kalau saya ingat nanti saya WA ke Anda, Pak. Ya. Termasuk dengan apa itu linknya. Tapi banyak juga anak-anak Indonesia yang dapat itu dari seluruh negara itu dapat. Kalau tidak dapat dari negara, nanti ya dari swasta. Swasta itu tergantung rezeki kita. Kadang-kadang di waktu pandemi ada aja, memang rezeki itu kan sudah ada alamatnya. Ada pelajar-pelajar yang dapat kafalah itu bulanannya itu melebihi yang beasiswa dari negara itu. Macam-macam itu. Ada juga yang penting jalan duluan, berani aja itu. Macam-macam lah. Orang Indonesia ini kan kuat, sebenarnya kuat. Orang Indonesia itu gigih. Karena kan selama di negaranya itu kan biasa ditindas ya, biasa sengsara gitu ya. Jadi ketika di luar negeri pasti sukses. Itu yang saya alami gitu kan. Ketika di Malaysia, kita biasa angkat barang itu 2 ember 1 galon, terus ditambah lagi macam-macam gitu kan. Terus di Malaysia cuma bawa 1 gayung, ya ringan. Bebannya jauh lebih ringan, kira-kira seperti itu. Demikian, terima kasih. Baik, demikianlah kajian ilmiah kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan semangat dan motivasi bagi kita semuanya. Tadi ada kata kunci bahwa poin-poin agar keberhasilan pendidikan kita semakin sukses adalah pertama semangat ya. Semangat tidak boleh melemah dan jangan terganggu dengan berbagai isu-isu. Yang kedua, guru dulu sebelum murid, artinya para ayah bundanya dan anandanya ya. Sebagaimana saya sampaikan bahwa di bulan Februari ini insya Allah kita akan jadwalkan ujian akhir renang untuk anak-anak. Mungkin jadwalnya sudah di share, yaitu tanggal 26 kalau tidak salah ya, Ramadan ya, 25 hari Selasa ya. Nah, itu ayah-ayahnya mohon bisa ngambil cuti. Nanti saya juga temani, kita berenang bareng ya, kita berenang bareng memonitor anak-anak ini di kedalaman 3 meter. Guru-guru juga sudah latihan berenang Bapak Ibu 2 pekan sekali ya. Mereka sudah canggih mudah-mudahan ya renangnya. Yang ketiga, lingkungannya harus lingkungan terdidik. Jadi ayah bunda di rumah harus biasa bicara ilmu, bukan dengan perasaan. Yang keempat tadi, kekuatan fisik menjadi perhatian, dan seterusnya yang Bapak Ibu juga catat. Demikian, terima kasih sekali lagi Dr. Hendri Salahuddin. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.